Antariksa, perbatasan terakhir. Hamparan luas dan misterius yang telah membuat kita terpesona selama berabad-abad. Tapi meski banyak yang telah kita pelajari, kita juga banyak dibohongi mengenai antariksa. Ayo kita lihat beberapa kebohongan terbesar yang telah disampaikan kepada kita tentang topik ini. Pertama, kita berpikir bahwa antariksa adalah hamparan luas yang belum terjamah. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Kita telah mengotori luar angkasa dengan sampah selama beberapa dekade, mulai dari satelit tua hingga puing-puing roket. Faktanya ada lebih dari 20.000 puing yang mengorbit bumi saat ini, dan semua itu menyebabkan berbagai macam masalah bagi misi luar angkasa di masa depan. Jadi, kalau kamu berencana pergi ke luar angkasa dalam waktu dekat, perhatikan sekitarmu. Kamu tidak tahu sampah apa yang mungkin melayang-layang di sana. Tahukah kamu bahwa matahari sebenarnya tidak berwarna kuning? Warna aslinya hijau. Ya, semacam itu. Para ilmuwan mengukur suhu bintang dari spektrum warna yang dipancarkannya. Bintang yang lebih dingin tampak berwarna merah, sedangkan bintang yang paling panas tampak biru. Matahari memancarkan sebagian besar energinya pada panjang gelombang yang mendekati hijau. Tapi, karena matahari juga memancarkan panjang gelombang lain, semua warna itu bercampur jadi satu, dan mata kita melihatnya sebagai warna putih. Namun dari bumi, matahari tampak berwarna kuning karena atmosfer kita sangat baik dalam menyebarkan cahaya biru. Kalau bintang kita berwarna kuning, bumi akan membeku dan kita semua akan menjadi beruang kutub. Ditambah lagi matahari tidak benar-benar terbakar. Matahari adalah bola gas besar yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, dan beroperasi seperti reaktor nuklir raksasa yang terus-menerus melebur atom-atom hidrogen untuk menghasilkan helium di dalam intinya. Proses ini melepaskan energi yang sangat besar, dan itulah sebabnya matahari sangat panas. Oh, bicara soal api, ledakan di luar angkasa tidaklah nyata. Maaf, para penggemar Star Wars, pesawat antariksa tidak mungkin hancur dalam ledakan dahsyat karena tidak ada udara di luar angkasa. Tidak ada udara berarti tidak ada oksigen, dan tidak ada oksigen berarti tidak ada api. Nah, kamu mungkin juga berpikir ada terlalu banyak bintang di langit malam untuk bisa dihitung, tapi faktanya, kamu bisa menghitungnya. Menurut katalog bintang terang Yale, ada 9.110 bintang yang bisa kamu lihat dari bumi dengan mata telanjang. Jadi, secara teknis kamu bisa menghitungnya. Tapi aku tidak akan terkejut kalau kamu salah hitung. Dan kalau kamu khawatir terbang melintasi sabuk asteroid, jangan takut. Meski memiliki triliunan batuan antariksa yang ukurannya berkisar dari debu antariksa hingga 1/4 ukuran bulan, semuanya tersebar. Sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter membentang sejauh 225 juta kilometer, atau 1,5 kali jarak antara bumi dan matahari. Hal ini membuat jarak antar batuan antariksa terpisah ribuan kilometer, sehingga hampir tidak mungkin bagi wahana antariksa untuk menabraknya. Kamu akan langsung membeku di luar angkasa tanpa pakaian antariksa. Tidak, kamu tidak akan langsung berubah menjadi es loli. Butuh waktu lebih lama dari itu karena panas dan dingin tidak bergerak cepat di ruang hampa udara. Tapi sayangnya ada masalah yang lebih besar bagimu, yaitu kamu tidak akan bisa bernapas. Hanya dalam waktu 15 detik, otak tidak akan mendapat cukup oksigen dari darah dan kamu akan pingsan. Kemudian, hanya dalam waktu 2 menit, seluruh organ tubuh akan berhenti bekerja. Jadi singkatnya, kalau kamu menjadi astronot tanpa pakaian antariksa, kamu akan segera tamat. Tahukah kamu bahwa antariksa tidak memiliki suhu sama sekali? Itu karena suhu ditentukan oleh kecepatan partikel bergerak dan jumlah energi yang dimilikinya. Dalam ruang hampa udara total, tidak ada partikel yang bergerak, sehingga tidak memiliki suhu. Tentu saja beberapa bagian ruang angkasa sangat panas, seperti area di sekitar bintang, tapi semakin jauh dari bintang, jarak partikel semakin jauh, sehingga area tersebut menjadi sangat dingin. Nomor 9 adalah bentuk planet kita. Tidak, bentuknya tidak datar, tapi juga tidak bulat sempurna. Ya, bentuknya menggembung di khatulistiwa karena planet kita berputar dengan sangat cepat. Bumi seperti melakukan tarian kecilnya sendiri. Dan karena tonjolan ini, meluncurkan pesawat ruang angkasa dari khatulistiwa jauh lebih mudah daripada dari kutub.
Nah, terkait suara di luar angkasa, ini agak sedikit rumit. Mungkin kamu berpikir tidak ada yang bisa mendengar teriakanmu, tapi itu tidak sepenuhnya tepat. Masalahnya, suara membutuhkan sesuatu untuk merambat, seperti udara atau air. Di luar angkasa, segala sesuatunya sangat tersebar. Jadi, semua pertempuran luar angkasa yang epik dan ledakan galaksi sepenuhnya tidak terdengar. Tapi ada beberapa tempat di antariksa yang memiliki cukup banyak partikel untuk dilalui oleh suara. Sebagai contoh, kamu bisa mendengar lubang hitam di pusat gugus galaksi Perseus. Mitos lainnya adalah tentang gravitasi nol. Itu tidak ada sama sekali. Masih ada gravitasi di sekitar stasiun luar angkasa internasional, sekitar 90% dari apa yang kita rasakan di bumi. Tapi, para astronot bisa melayang-layang karena pada dasarnya mereka jatuh bebas di sekitar bumi. Dan jujur saja, perjalanan luar angkasa versi Hollywood tidak sesuai dengan kenyataan. Memang, orbit itu ada, tapi ketinggian yang berbeda berarti kecepatan yang berbeda. Jadi berpindah dari satu orbit ke orbit lain bukanlah hal yang mudah. Kamu tidak bisa sekedar mendorong diri ke satu arah dan berharap yang terbaik. Kamu harus memperhitungkan kecepatan orbit. Hal ini mengingatkanku pada film Gravity tahun 2013 dan bagaimana Sandra Bullock mencoba bertahan hidup di luar angkasa. Hollywood benar-benar memperkeruh suasana dengan mitos-mitos ini. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Pada tahun 1976, wahana antariksa Viking 1 milik NASA mengambil foto formasi batuan aneh di Mars yang mirip seperti wajah. Beberapa orang mengatakan kalau itu adalah bukti adanya kehidupan ekstraterestrial di planet merah. Tapi NASA memiliki pandangan berbeda. Menurut badan antariksa tersebut, wajah itu tidak lebih dari sekumpulan batu yang bertumpuk sedemikian rupa sehingga bayangan yang dihasilkannya menciptakan ilusi fitur wajah. Ternyata, itu hanyalah bukit biasa yang terlalu banyak dipuji karena terlihat fotogenik. Tata surya diam di tempat, ini bohong. Tata surya melesat melintasi antariksa dengan kecepatan 225 km per detik, yang berarti ia melesat melintasi kosmos lebih cepat daripada seekor cheetah yang sedang mengejar mangsanya. Butuh 230 juta tahun bagi tata surya untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi Bima Sakti. Untung saja ia tidak kena tilang karena dendanya pasti sangat besar. Tanpa matahari, planet-planet akan menjadi sangat dingin. Kita bicara suhu serendah minus 270 derajat Celcius. Tapi dengan adanya matahari, planet-planet bisa memiliki suhu yang lebih layak huni. Tentu saja tidak semua planet diciptakan sama. Merkurius misalnya adalah yang paling dekat dengan matahari. Venus di sisi lain terletak lebih jauh, tapi entah bagaimana suhunya bisa lebih panas dari Merkurius. Jarak dari matahari bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi suhu planet. Hal-hal lain seperti ukuran dan reflektivitas planet juga turut berperan. Jadi pernyataan bahwa Merkurius adalah planet terpanas di tata surya tidaklah benar. Tidak, hanya karena planet ini berada paling dekat dengan matahari, bukan berarti ia yang terpanas. Meskipun kita telah tertipu dalam beberapa hal, itu tidak membuat antariksa menjadi kurang menakjubkan. Antariksa masih menjadi bagian yang sangat luas, indah dan sangat mempesona di alam semesta, dan masih banyak yang belum kita temukan. Siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan makhluk hijau di luar sana, atau mungkin kita akan menemukan sesuatu yang lebih luar biasa. Sampai saat itu tiba, kita harus terus bermimpi dan menjelajah. Demikianlah 14 hal yang ada dalam daftar kami. Apa kamu punya mitos luar angkasa lain untuk dibantah?